selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bersama Cemega Dan Lasulingke di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Nah teman-teman sudah siap belum ibadah hari ini? Ayo sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau main game dulu yuk supaya semangat. Ayo. Main game quiz ya. Iya, tebak-tebakan Lasu. Ya. Jadi tebak-tebakan pertama ya, bagaimana cara kita supaya kita diselamatkan? A. Karena perbuatan baik. B. Atau diselamatkan karena iman kepada Yesus. Ayo yang mana? Kamu tebak ya. Oke, pertanyaan kedua Lasu. Anugerah dikenal juga dengan istilah A. Kasih karunia atau B. Kasih bersyarat. Ayo yang mana teman-teman? Ini pertanyaan terakhir ya, Cemega. Oke, pertanyaan terakhirnya. Siapa yang memberikan anugerah keselamatan kepada kita? A. Allah, B. Manusia. Sudah dijawab? Benar semua. Oke, kalau gitu sebelum kita mau memuji Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah kembali secara online hari ini kepada Engkau. Tuhan tolong sertai ibadah hari ini, biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Cemega, kita mau memuji Tuhan ya. Kita Ayo, harus tetap bersyukur walaupun kita masih dalam masa pandemi ini. Iya, benar Lasu. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya seperti yang ada di dalam Mazmur 118 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Ayo. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada
Su, aku mau cerita ini. Jadi kayak akhir-akhir ini aku merasa bersyukur banget sama Tuhan. Karena kayak Tuhan tuh sudah mengasihi aku. Terus kayak aku tuh gak perlu khawatir akan hari besok atau hari ini. Karena Tuhan itu kayak maha tahu. Jadi dia tahu dan akan memelihara serta menuntun aku di hari kedepannya. Kalau Su, ada sesuatu gak yang bisa disyukuri dari Tuhan? Iya, sama seperti C Mega. Kadang-kadang juga ada perasaan khawatir ya, tapi tetap kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita dan sumber pertolongan bagi hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Iya, benar ya teman-teman. Banyak hal loh yang dapat kita syukuri dari Tuhan. Ayo sama-sama kita mau lebih semangat lagi, kita mau memujikan Hatiku Percaya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lanlan. Sebelumnya kita akan membawakan sebuah pujian. Pujian ini bercerita kepada kita semua bahwa kalau kita bisa dipilih menjadi anak-anak Allah, itu bukan karena kebaikan kita atau kekayaan kita. Betul ya, Cemega? Benar, Itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Iya. Bukan karena kebaikan
Halo adik-adik, Syabengyu, kita sudah lama tidak berjumpa ya. Hari ini Lause bersyukur kalau pagi ini kita bisa bertemu kembali meskipun via online. Mari sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena hari ini, pagi ini kami boleh bersama bertemu via online untuk kami dapat beribadah bersama. Kami bersyukur Bapa, karena kesempatan ini benar-benar kami dapatkan karena anugerah-Mu saja, karena Engkaulah yang sudah memberikannya kepada kami, sehingga kami boleh mempunyai kesempatan bersama-sama beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah setiap pembicaraan dari firman-Mu yang akan disampaikan pagi ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Syabengyu, kita ini sudah lama sekali tidak bertemu, meskipun kita ini tetap beribadah secara online. Lause yakin kalian mempunyai satu kerinduan untuk bisa bertemu secara wajah dengan wajah, kita bersama-sama bisa saling menyapa secara langsung. Itu satu, Lause yakin, satu keinginan atau kerinduan dari kita semua. Nah, kalau kita sebelum itu, mari kita tetap terus berusaha berkumpul bersama melalui online ini. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa setiap kita adalah manusia berdosa. Dan itu juga sudah tertulis di dalam kitab Roma 3 ayat 23 yang mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau seseorang itu berbuat dosa, itu berarti dia sudah melanggar daripada Allah sendiri. Ia sudah menyebabkan Allah itu murka. Dan karena itu, setiap perbuatan yang melanggar kita tahu pasti itu akan mendapatkan hukuman. Dan akibat dosa kita mendapatkan selain hukuman, yaitu maut, kita juga terpisah daripada Allah itu sendiri. Kita menjadi musuh Allah. Nah, karena Allah itu sendiri adalah Allah yang adil, sehingga dia tidak bisa membuat dirinya itu menerima dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan. Keadilan Allah ini menyebabkan manusia harus dihukum. Dan kalian tahu Syabengyu, sejak manusia pertama, mereka itu ketika jatuh di dalam dosa, mereka itu melarikan diri, mereka malah menghindar daripada Allah. Nah, Allah sendirilah yang mencari manusia. Waktu itu Allah datang dan memanggil Adam dan Hawa. Nah, pada waktu itu Adam dan Hawa berusaha menyembunyikan dosanya. Mereka berusaha lari daripada Allah. Tapi Allah sendiri yang mencari manusia. Dan Allah lah yang memberikan penyelesaian dosa itu. Tapi bagaimana Allah tidak bisa berdamai dengan dosa. Dan manusia itu sendiri tidak bisa membuat dirinya menjadi tidak berdosa. Kemudian Allah yang begitu adil tidak bisa membiarkan dosa ada. Allah harus menghukum manusia. Nah, di sini kasih Allah begitu besar sehingga dia memberikan Yesus Kristus. Sehingga Yesus sendirilah yang mengambil tempat kita. Seharusnya kita ini yang dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi semua itu sudah dibayar oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 4. Mari kita baca ya Syabengyu. Bawa Alkitab kan? Mari kita buka Roma 4 ayat 24b.
Kita baca bersama-sama. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan Ia dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, di situ jelas bahwa kematian Yesuslah yang menjadikan kita mendapatkan pembenaran Allah. Seorang yang bersalah hanya dapat ditebus oleh orang lain yang tidak bersalah. Dan Yesuslah satu-satunya yang tidak bersalah, tidak bercela di hadapan Allah. Sehingga kita bisa mendapatkan pembenaran itu melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita bisa dipersatukan kembali dengan Allah. Kita buka lagi, coba Roma 3 ayat 22. Sudah ketemu siapa Bang Yu? Mari kita baca bergantian ya. Siapa Bang Yu baca ayat yang genap, Lause baca ayat yang ganjil. Kita baca mulai ayat 22 sampai 26. Karena yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau dibaca dari sini, kita membaca bahwa kita dibenarkan. Kok bisa ya? Kita ini dibenarkan. Tadi dibilang salah, sekarang dibenarkan. Dari manakah kita bisa dibenarkan? Coba, apakah karena kita ini orang yang baik? Karena kita ini rajin berbuat kebaikan. Kita rajin membantu sesama. Kita rajin dan taat kepada orang tua kita. Atau karena kita ini rajin belajar. Tidak pernah nyontek. Tidak suka bohong loh Lause. Berarti aku layak kan Lause? Ternyata bukan Xiaobengyu. Kita mendapatkan pembenaran itu benar-benar cuma karena anugerah. Nah, Lause tanya, apa sih anugerah itu? Apakah ada dari antara kita yang ngerti? Ayo, coba angkat tangan siapa yang ngerti apa itu anugerah. Kira-kira ada yang benar ya. Anugerah adalah pemberian yang seharusnya tidak pantas kita terima Xiaobengyu. Kita ini tidak layak. Karena apa? Kita ini makhluk ciptaan yang selalu melukai hati Allah. Kita tidak pantas menerima anugerah. Tapi ternyata Allah memberikan kasih karunia-Nya ini, anugerahnya ini dengan cuma-cuma. Tapi kalau sekarang anugerah sudah diberikan, pembenaran Allah itu sudah terjadi. Tapi bukan karena perbuatan baik, bukan karena beramal, bukan karena rajin menyumbang. Misalnya, ya Xiaobengyu, bukan karena itu semua. Bagaimana kita bisa menerima anugerah itu? Contohnya, Lause tanya, kalau ada undian berhadiah, kalau ada misalnya kamu mendapat
telepon. Oh, ini ya, misalnya, Joni, kamu mendapatkan hadiah karena kamu minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu kamu ikut kuis, kamu beli, misalnya kamu beli ciki, di dalam ciki ada undiannya, kemudian kamu kirim dan kamu memperoleh hadiah. Nah, itu berarti kamu melakukan, tinggalkan dulu, kemudian kamu mendapatnya. Berarti itu sudah hal yang pantas, mungkin diundi dan dapat. Lah, kalau anugerah pembenaran ini, bagaimana caranya? Kalau kita memberi barang, kita membeli jumlah sesuatu barang, misalnya nilainya 2 juta, kemudian layak mendapatkan undian, ikut undian, kemudian menang, ya itu pantaslah. Tapi bagaimana cara memperoleh anugerah? Karena anugerah itu sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Gimana loh Lase? Nah, ternyata bukan dengan uang, bukan dengan kerja keras, bukan dengan kebaikan Siobengyu. Hanya satu cara, yaitu apa? Dengan iman kepada Yesus. Karena ingat tadi Lause sudah berkata apa? Karena kita ini sebetulnya hutang-hutang itu yang harusnya kita bayar. Hukuman yang harus kita terima itu Siobengyu sudah diterima, sudah dibayar oleh Yesus sendiri. Dengan cara apa? Kematiannya di atas kayu salib. Dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kita itu bisa didamaikan dengan Allah. Jadi hukuman kita itu sebenarnya sudah ditanggung, sudah lunas ya dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita tidak perlu melakukan hal yang lain secara lahiriah. Kita hanya perlu satu hal, yaitu beriman kepada Yesus. Ada satu cerita ya Siobengyu. Sebagai penutup, Lause akan cerita. Ada seorang anak muda, si A, kasih nama seperti itu. Dia hidupnya penuh dengan kecurangan, penuh dengan kegelapan. Dia selalu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya mencuri, menipu, bermabuk-mabukan. Segala hal-hal gelap seringkali dia lakukan. Dia mendapatkan hukuman-hukuman, tapi hukumannya itu adalah hukuman-hukuman ringan karena dianggapnya kejahatan yang dia lakukan adalah juga kejahatan ringan. Hingga pada suatu hari, ia melakukan satu kesalahan yang sangat berat. Ia melakukan kesalahan fatal, yaitu ia membunuh seorang anak. Karena hal yang dilakukannya begitu berat, membunuh Siobengyu. Ia melalui banyak persidangan yang sangat panjang. Melalui sidang-sidang yang terus dijalani, akhirnya terbukti bahwa si A bersalah. Dan dia harus menanggung hukuman itu dengan dihukum mati. Ketika hukuman sudah dijatuhkan, tanggal hukuman sudah ditentukan. Nah, pada saat si A sedang menantikan hukuman dilakukan, satu hari masuklah sang hakim ke dalam sel. Dan sang hakim itu mengatakan bahwa ia boleh bebas dan ia boleh keluar sekarang. Nah, Siobengyu, menurut kalian, adilkah seseorang yang sudah dihukum mati itu dan melakukan kesalahan yang begitu berat, tiba-tiba dia bebas begitu saja? Hanya karena sang hakim itu mengatakan, kamu boleh bebas. Tentunya itu bukan satu keadilan. Karenanya kemudian apa yang terjadi Siobengyu? Ternyata sang hakimlah yang mengajukan diri
untuk menanggung hukumannya. Dia rela, dialah yang harus mati. Dan tahukah Xiao Bengyu, siapakah sang hakim itu? Sang hakim itu adalah kakak daripada si A. Sehingga akhirnya sang hakim itu yang menanggungnya. Kasih Allah kepada kita melalui kematian Yesus melebihi kasih daripada kakak kepada adiknya. Sang adik itu mungkin saja ditolong mendapatkan satu pelepasan. Itu karena sang kakak mengasihi dia. Karena ada hubungan keluarga. Itu pun sang kakak cuma bisa menyelamatkan satu orang saja. Tapi Yesus dengan darahnya yang suci, yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, dan melalui kebangkitannya, Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia yang sudah menyelamatkan manusia, dia sanggup membebaskan seluruh dosa kita, sehingga tidak ada satupun dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus itu sendiri. Karenanya melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus sudah mendamaikan Allah dengan manusia. Karena kasihnya di atas kayu salib itu, Xiao Bengyu. Hari ini, jikalau Xiao Bengyu sudah mendengar firman itu, dan di dalam hati Xiao Bengyu ingin mengatakan, ya Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau. Aku mau didamaikan dengan Allah. Aku mau dianggap tidak bersalah oleh Allah. Melalui Yesuslah jalan satu-satunya, Xiao Bengyu. Tidak melalui perbuatan baik. Tidak melalui ketaatanmu kepada orang tua. Tidak melalui uang-uang atau harta daripada orang tuamu. Hanya melalui Yesus kamu bisa memperoleh jalan pembenaran daripada Allah. Xiao Bengyu, sebagai penutup, Lao Tzu mempunyai ayat hafalan. Kita mau menghafal Roma 3 ayat 23 dan 24. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Roma 3, 23 dan 24. Kita baca berturut-turut 2 kali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekali lagi kami bersyukur Bapa, karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memilih kami, Engkau mencari kami ketika kami masih berdosa. Engkau tidak menunggu kami setelah berbuat baik, Engkau tidak menunggu kami setelah kami melakukan banyak hal-hal baik. Ampunkanlah kami Bapa, seringkali kami menyakiti Engkau dengan dosa-dosa kami. Tapi kami bersyukur Bapa, karena kematian Yesus boleh menjadikan kami kembali berdamai dengan Allah. Terima kasih Bapa, pimpinlah hari-hari kami selanjutnya supaya kami boleh tetap setia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sesuai dengan firman yang tadi, kita itu bisa belajar kalau misalnya Allah itu memberikan anugerahnya melalui Yesus sehingga kita itu dibenarkan. Kita tidak dianggap bersalah oleh Allah, tapi kita diperdamaikan dengan Allah. Iya, benar sekali. Dan sejak kita mengenal Tuhan Yesus di dalam hati kita merasakan sukacita yang amat besar. Seperti pujian yang akan kita pujikan bersama-sama. Ayo langsung kita sama teman-teman juga, mari kita mau pujikan Sejak Yesus di Hatiku. What a wonderful change in my life has been brought since Jesus
Bait yang ketiga ya. Ya. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Yesus sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita tutup dalam doa ya. Ya. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada minggu ini kami tetap boleh beribadah bersama-sama walaupun masih dalam ibadah online. Tuhan, kami juga terlebih-lebih mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami orang yang berdosa ini boleh Engkau selamatkan dan boleh Engkau pilih menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, pakai seumur hidup kami untuk boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Dadah semua, sampai jumpa. Sampai jumpa.